Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan penjelasan untuk materi OTK 2 berikutnya, yaitu tentang ekstraksi padat cair, atau yang biasa disebut dengan leaching. Jadi pada proses leaching itu kita ketahui kan, proses leaching itu melibatkan ada suatu bahan padat, di mana di dalamnya terdapat zat terlarut atau solut, yang akan diekstrak dengan menggunakan solvent. Nah, dalam proses leaching ini ada proses transfer massa yang terjadi. Ketika suatu bahan padat dilarutkan di dalam solvent, maka laju transfer massa dari permukaan padatan ke liquid solvent itu akan menjadi controlling factor-nya. Nah, kemudian untuk persamaan laju transfer massa solut A yang dilarutkan dalam larutan dengan volume V, persamaannya adalah sebagai berikut. Ya. Jadi untuk Na di sini itu adalah jumlah A yang larut ke dalam larutan per surface area atau luas permukaan dari partikel, ya, itu sama dengan KL dikali gradien konsentrasi atau dikali selisih konsentrasinya, di mana KL ini adalah koefisien transfer massa dan CAS ini adalah kelarutan jenuh solut A pada larutan, dan CA adalah konsentrasi A dalam larutan pada waktu T, ya. Jadi ini adalah persamaan untuk laju transfer massa yang bisa kita tulis terkait dengan proses leaching. Sebetulnya persamaan ini adalah persamaan umum juga untuk proses difusi, ya. Jadi di mana Na itu sama dengan koefisien transfer massa dikalikan dengan gradien konsentrasinya, gitu. Nah, kemudian berdasarkan persamaan neraca massa, maka laju akumulasi A pada larutan itu akan sama dengan laju transfer massa A dikalikan dengan surface area-nya. Nah, oleh karena itu, untuk laju akumulasi A pada larutan ini dinyatakan dengan ini, V dCA per dt. Ya, akan sama dengan persamaan ini ya dikalikan dengan surface area. Jadi sama dengan A dikali KL CAS min CA. Dan kemudian persamaan ini kalau misalnya kita mau selesaikan lebih lanjut bisa diintegralkan ya sehingga diperoleh persamaan akhir di persamaan 1284 seperti ini. Jadi pada intinya sini kita bisa lihat ya bahwa berdasarkan persamaan neraca massa, laju akumulasi A pada larutan itu akan sama dengan laju transfer massa A dikalikan dengan surface area-nya. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang hubungan keseimbangan. Jadi kalau misalnya pada ekstraksi cair-cair, kita kan belajar equilibrium data atau data keseimbangan. Begitu juga untuk proses ekstraksi pada cair, kita juga memerlukan informasi terkait data keseimbangan. Ya. Jadi pada proses ekstraksi itu, hubungan neraca massa dan kesetimbangan antara dua aliran itu kita perlukan untuk bisa menganalisis ekstraksi baik yang single stage maupun yang counter current stage. Nah, dalam proses leaching ini diasumsikan bahwa solventnya itu ada dalam jumlah yang cukup banyak sehingga semua solut itu bisa terlarut dalam solvent. Nah, keseimbangan itu akan tercapai ketika solutnya itu sudah terlarut di dalam solvent itu. Kemudian untuk asumsi lainnya pada proses leaching, itu tidak ada proses absorpsi solut oleh solid di dalam proses leaching. Ya, jadi solid atau bahan padat itu tidak akan mengabsorpsi zat terlarut yang ada di dalam padatan tersebut. Ya, sekarang pertama kita mau berbicara dulu tentang diagram keseimbangan proses leaching. Jadi pada proses leaching, data keseimbangan itu bisa diplot pada suatu diagram. Nah, diagram ini bentuknya rektangular dalam bentuk fraksi massa untuk 3 komponen, di mana ada komponen solut atau zat terlarut yang biasa kita nyatakan dengan A, kemudian ada bahan padatannya,
atau biasa kita sebut juga dengan inert atau liquid solid, ini bahan padatannya, atau disebut dengan B. Kemudian komponen yang berikutnya itu adalah solvent, atau yang kita sebut dengan C. Nah, untuk konsentrasi bahan padatnya atau insoluble solid, dalam campuran larutan atau campuran slari itu bisa dinyatakan dalam satuan kilogram. Dinyatakan dengan persamaan ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk komposisi solut A dalam liquid itu dinyatakan sebagai fraksi massa, di mana XA itu adalah fraksi massa solut A pada overflow liquid, dan YA adalah fraksi massa A pada underflow liquid. Jadi pada proses leaching ini ada yang namanya overflow liquid dan underflow liquid. Dan nanti kita akan lihat overflow liquid itu yang mana, begitupun dengan underflow liquid. Jadi kalau overflow liquid itu adalah cairan yang kita peroleh hasil ekstraksi yang tidak mengandung padatan. Ya, jadi itu kita katakan sebagai overflow liquid, sementara kalau yang masih ada padatannya, masih mengandung padatan, itu kita katakan sebagai underflow liquid. Nah, yang perlu diperhatikan di sini juga itu adalah untuk fraksi massa solut pada overflow liquid itu kita nyatakan dengan X, sementara untuk fraksi massa solut pada underflow liquid itu kita nyatakan dengan Y. Nah, jadi ini untuk perhitungan fraksi massa di masing-masing layer liquidnya. Jadi untuk overflow liquid ini ada XA, dan untuk underflow liquid atau liquid in slurry ini ada YA. Oke, jadi kalau untuk umpan padatan atau bahan padat yang akan kita ekstrak, N ini ya, N ini tadi, ini merupakan satuannya itu adalah kilogram inert solid per kilogram solut A, di mana YA-nya itu akan sama dengan 1. Kenapa YA-nya di sini sama dengan 1? Karena kan padatan ini kan dia mengandung solut A, ya kan? Dia mengandung zat terlarut A dan tidak ada kandungan yang lainnya gitu dalam padatan tersebut. Maka fraksinya bisa kita katakan dia sama dengan 1. Dan kenapa di sini Y? Karena, dan di sini kenapa Y? Karena solut A-nya ini terkandung di dalam padatan, ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk umpan solvent murni, jadi tadi umpannya yang pertama kan ada padatan, terus ada umpan berikutnya ada solvent murni. Nah, untuk umpan solvent murni, N-nya di sini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini kan tadi dari persamaan 1291, N itu kan sama dengan kilogram B per kilogram A plus C. Sementara kalau solvent itu kan C ya, bukan B. Nah, jadi N-nya sama dengan 0, kemudian XA-nya juga sama dengan 0. Nah, kenapa nih XA-nya sama dengan 0? Karena di solvent murni itu kan dia tidak mengandung komponen A, dia hanya mengandung komponen C semua. Ya, jadi XA-nya sama dengan 0. Nah, ini kenapa X? Karena solvent itu merupakan overflow liquid. Ya, jadi kan dia bukan berupa padatan, maka dia termasuk dalam yang overflow liquid ini. Maka fraksinya dinyatakan dengan X. Oke, di sini di figure 1291 ada contoh diagram keseimbangan untuk proses leaching. Ya, di sini ada 2 diagram. Nanti kita lihat apa perbedaannya, gitu ya. Nah, tadi kan disampaikan ya bahwa diagram keseimbangan untuk proses leaching itu bisa diplotkan dalam diagram rektangular atau diagram persegi seperti ini. Sekarang kita lihat di gambar A terlebih dahulu. Di sini ada N yang merupakan kilogram solid B dibagi dengan kilogram A plus kilogram C. Kemudian untuk sumbu X-nya ini adalah fraksi ya. Fraksi massa dari A, baik itu yang di
overflow liquid maupun underflow liquid. Jadi di sini ada XA, ada YA. Kemudian untuk gambar yang bawah, ini adalah hubungan antara XA dengan YA. Di sini ada beberapa bagian-bagian yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada upper curve. Upper curve itu adalah yang ini. Ya. Upper curve itu adalah yang ini. Ini menunjukkan separated solid, di mana kondisi eksperimen itu sama dengan actual stage prosesnya. Kemudian yang berikutnya ada bottom line. Bottom line itu yang ini, ya, yang di dasar. Ini menunjukkan komposisi overflow liquid, di mana semua solid telah dihilangkan. Jadi kalau misalnya tadi yang upper curve ini menunjukkan underflow liquid, sementara untuk yang di bottom line ini menunjukkan overflow liquid. Nah, overflow liquid itu adalah istilah yang bisa kita gunakan apabila semua solid itu telah dihilangkan. Jadi overflow liquid itu hanya mengandung liquid-liquid saja, tidak mengandung solid gitu. Nah, kemudian dari gambar A ini juga ada garis keseimbangan. Garis keseimbangan itu adalah ini. Yang diagonal ini, yang di bawah ya. Nah, garis keseimbangan ini menunjukkan bahwa XA sama dengan YA. Itu. Jadi kalau misalnya kan ada 0 sampai 1, di sini juga ada 0 sampai 1. Kalau misalnya YA-nya itu adalah 0,5 misalnya, ternyata XA-nya juga 0,5. Nah, ini kita namakan dengan garis keseimbangan. Sekarang kita bahas yang gambar B. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan ke gambar yang B, di sini kita mau lihat dulu, kita kembali ke gambar yang A. Di sini ada tie line ya. Ada tie line, ini dia lurus. Enggak putus-putus, ini dia lurus. Nanti kita akan lihat bedanya dengan yang di gambar B. Kalau yang di gambar B, tie line-nya ini dia tidak vertikal. Kita bisa lihat, ini dia miring ya. Ini tie line-nya tidak vertikal. Sementara tadi kan yang gambar A ini dia lurus, tepat lurus vertikal. Sementara yang pada gambar B tidak vertikal. Ini di antaranya dihasilkan dari waktu kontak yang kurang, ya, sehingga semua solut tidak terlarut. Kemudian bisa juga karena adanya absorpsi solut A pada solid, atau bisa juga karena solut menjadi terlarut dalam solid B. Jadi di sini ada beberapa kondisi yang menyebabkan si tie line-nya ini dia tidak vertikal gitu. Tapi memang idealnya yang lebih baik itu adalah misalnya kita melihat diagram keseimbangan, tie line yang dihasilkan itu lebih baik yang lurus seperti di gambar A. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang hubungan keseimbangan atau diagram keseimbangan pada proses leaching ya. Yang berikutnya kita masuk ke bahasan tentang single stage leaching. Nanti di sini di akhir materi ini juga akan ada contoh soal, baik itu terkait diagram keseimbangan tadi, juga terkait dengan yang single stage leaching ini. Oke, jadi sekarang kita mulai bahas tentang neraca massanya. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa pada proses ekstraksi, kita butuh data neraca massa dan juga data keseimbangan untuk menganalisis baik itu single stage maupun counter current stage. Tadi kita sudah berbicara keseimbangan, sekarang kita berbicara tentang neraca massanya. Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu yang single stage. Misalnya di sini ada satu stage untuk menjalankan proses leaching. Kemudian di sini ada dua aliran yang masuk. Yang ini V2 dengan yang selari ini, ya. Di sini yang harus kalian perhatikan itu adalah tanda-tandanya. Misalnya untuk selari yang masuk, di sini ada L0, kemudian ada B. Di mana B ini merupakan jumlah padatannya. Ya. Kemudian di aliran keluarnya, di sini ada V1, dan juga ada L1, ada B. Nah, yang di sebelah kanan, di gambar B ini adalah contoh diagram keseimbangan.
Ya, nanti kita lihat ada beberapa penjelasan yang bisa disimpulkan dari diagram keseimbangan seperti ini. Tapi sekarang kita mau fokus dulu pada penyusunan neraca masanya. Jadi kita fokus pada gambar yang A terlebih dahulu. Oke, jadi gambar di atas itu menunjukkan single stage leaching, di mana V adalah larutan overflow. Ya, tadi kan kita sudah tahu ya, ada larutan overflow, ada larutan underflow. Untuk yang di atas ini, kita katakan dia sebagai larutan overflow, ya, dengan komposisinya tadi X ya, jadi XA, satuannya kilogram per jam, kemudian di sini kan ada L yang di bagian bawah. L ini adalah liquid atau larutan yang terdapat pada larutan selari. Kenapa dikatakan larutan selari? Karena di bagian bawah ini dia juga mengandung padatan-padatan yang habis diekstraksi. Kan makanya di situ ada L, ada juga B. Di mana B ini merupakan padatannya dan L ini merupakan liquidnya, ya. Nah, untuk komposisi pada bagian underflow liquid ini kita katakan juga sebagai underflow ya, underflow liquid, itu komposisinya adalah YA, ya. Nah, sekarang berdasarkan dari diagram blok yang ini, kita bisa tuliskan neraca masanya. Pertama, neraca massa overall terlebih dahulu, masuk sama dengan keluar, karena kita mengasumsikannya adalah steady state. Yang masuk itu adalah yang ini ya, V2 dan L0. Gitu. Jadi L0 tambah V2 sama dengan yang keluar. Yang keluar itu adalah L1 ditambah V1. L1 plus V1. Ini bisa dituliskan sama dengan M, di mana M ini merupakan campuran. Nah, kemudian yang berikutnya kita susun neraca massa komponen untuk komponen A. Ya. Di sini ada L0, tadi kan fraksinya dinyatakan dengan Y, berarti dikali YA0. Karena kita akan menyusun neraca komponen A. Kalau tadi kan yang persamaan pertama ini, persamaan 1294, ini adalah neraca massa overall. Ya, sekarang neraca massa komponen A berarti L0 dikali dengan YA0 dan V2 dikalikan dengan XA2 sama dengan L1 kali YA1 tambah V1 kali XA1. Campurannya sama dengan M dikali XAM. Nah, kemudian untuk padatannya, ya untuk jumlah B-nya, ini bisa kita hitung dengan cara mengkalikan N0 dikali dengan L0 ini. Atau bisa sama dengan N1 dikali L1. Sama dengan NM dikali M. Ini adalah persamaan untuk kita menghitung jumlah B-nya, atau jumlah padatannya. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk M ini tadi adalah total flow rate dalam kilogram A plus C per jam. Terus XAM ini dan NM itu adalah koordinat titik M. Ya, jadi dari neraca massa ini kita juga perlu untuk mengaplikasikannya. Kita perlu meletakkan hasil perhitungan neraca massa ini pada diagram keseimbangan, gitu kan. Nah, jadi ada XAM dan ada NM, ini dia sebagai koordinat titik M atau koordinat titik campuran pada diagram keseimbangan. Nah, nanti kita lihat contohnya. Oke, sekarang kita berpindah dulu ke diagram keseimbangannya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, bahwa antara L1, V1, ya, dan M atau campurannya itu harus berada dalam satu garis lurus. Kita lihat ini L1, ini V1, dan M ini ada dalam satu garis lurus. Begitupun dengan L0, V2, dan M. Ini ya, L0, V2, dan M ini juga harus satu garis lurus ketika kita meletakkannya pada diagram keseimbangan. Yang jadi perlu diingat, untuk yang aliran yang masuk, itu harus satu garis lurus ya. Begitupun dengan aliran yang keluar. Kemudian L1 dan V1 harus terletak pada vertical line.
Jadi untuk L1 itu berarti yang keluar. Jadi untuk aliran yang keluar, L1 dan V1 itu harus terletak pada vertikal tie line. Nah, ini kita bisa lihat L1-nya di sini dan V1-nya di sini. Ini ada di garis vertikalnya. Nah, kemudian apabila L0 yang masuk itu adalah fresh solid tanpa solvent C, ya jadi kalau misalnya di bagian sini, ini enggak ada solvent yang masuk, dia hanya padatannya aja, maka nanti L0 akan terletak di atas garis N versus V. Yang upper curve ini kan garis N versus V. Jadi kalau misalnya L0-nya itu nggak mengandung solvent C, maka nanti letaknya akan di atas garis upper curve ini. Ya, di atasnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal untuk single stage proses leaching. Di sini dikatakan bahwa akan melakukan ekstraksi minyak soybean atau minyak kedelai dari kacang kedelai dengan menggunakan heksan sebagai pelarut. Di sini dikatakan bahwa kacang kedelainya itu adalah 100 kg, di mana dari 100 kg itu mengandung 20% minyaknya. Terus mau diekstraksi atau mau di leaching menggunakan pelarut heksan murni yang masanya juga 100 kg. Nah, sampai sini dulu saya mau coba bawa ke tabel ini. Jadi di sini sudah coba saya rangkum. Di sini diinformasikan ya bahwa di kacang kedelainya itu adalah 100 kg. Berarti kan dia sebagai solid ya. Atau B. Gitu. Jadi B-nya di sini adalah 100 kg. Tadi di sini dikatakan bahwa mengandung oilnya atau mengandung minyaknya 20%. Berarti yang pure mengandung padatannya itu adalah 100 dikali 80%-nya. Jadi ada 80 kg padatan. Nah, sementara untuk solutnya itu kan berupa soybean oil ya. Tadi ada mengandung 20% dari 100 kg soybean. Berarti untuk L0-nya itu adalah 100 dikali 0,2. Jadi untuk solutnya itu ada 20 kg A. Nah, kita lihat dulu solut itu dinyatakan dengan L0. Ya, jadi kan bisa kita katakan soybean-nya ini kan adalah umpannya kan. Soybean-nya ini adalah umpannya, maka di sini ada L0. L0 itu kan jumlah solutnya ya. Jumlah solutnya ada 20 kg A, sementara B-nya di sini adalah ada 80 kg padatan. Nah, yang berikutnya ini di leachingnya menggunakan 100 kg pelarut murni. Nah, solvent masuk dari arus yang ini sebagai V2. Maka di sini V2 sama dengan 100 kg. Dengan komposisi, karena dia hanya mengandung heksan aja, nggak ada campurannya, maka komposisinya XA2, kan dia tidak mengandung solut A, 0, dia hanya mengandung heksan aja atau C, itu jadi XC2-nya sama dengan 1. Nah, tadi kita belum membahas yang komposisi solutnya ya. Tadi kan untuk solutnya ada 20 kg A, ini komposisinya YA0 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena di dalam soybean itu, di dalam kacang kedelai itu hanya mengandung solut A aja. Hanya mengandung minyak kedelai aja. Nggak ada komponen yang lainnya. Jadi di sini YA0-nya sama dengan 1. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita menyusun komposisi dan juga jumlah massa dari masing-masing aliran, kita bisa mulai masukkan data-data tadi ke dalam persamaan 1294 dan 1295 berdasarkan persamaan neraca massa.
Jadi kita tinggal masukkan L0 plus V2, setelah itu kan sama dengan 120 kg. Jadi campurannya itu adalah M ya. Jadi M-nya 120 kg. Kemudian untuk persamaan 1295, ada L0 YA0 tambah V2 XA2. Ini tadi udah kita ketahui juga masing-masing komposisi maupun jumlahnya ya. Diperoleh persamaannya kan tadi kita coba kembali lagi. Nah, dari persamaan 1295 ini kan di ruas kanannya ada M dikali XAM. Tadi, nah, M-nya tadi kan 120 nih. Ini M-nya 120 dikalikan dengan XAM. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa temukan bahwa XAM-nya itu adalah 0,167. Nah, yang berikutnya kita menggunakan persamaan 1296. Ini ya. Di sini kan persamaannya untuk menghitung B. Tapi tadi kita sudah ketahui bahwa jumlah B-nya itu adalah 80 kg. Nah, maka kita bisa langsung lebih persingkat lagi persamaannya, di mana B sama dengan NM dikali M. Tadi B-nya 80, NM-nya akan kita cari, dan M-nya itu adalah 120. Jadi NM-nya adalah 0,667. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk XAM dan NM ini adalah koordinat untuk titik M. Jadi sekarang kita coba lihat ke diagramnya. Ya, pertama-tama kita plotkan dulu titik L0 dan V2. Tadi kan yang pertama diketahui di soal itu adalah L0 dan V2. Di mana L0-nya itu fraksi YA-nya sama dengan 1. Berarti di sini kan garis YAXA nih yang garis di bawah. Dan di sini fraksinya 1. Berarti L0-nya di paling atas posisinya. Oh, yang belum saya sampaikan juga, di sini ada yang belum saya tulis, ya. Nah, oke. Nah, di sini kan dari persamaan 12 dan 6 ini menyatakan bahwa B sama dengan N0 dikali L0, ya kan? Nah, kalau misalnya kita perhatikan di grafik ini kan di sumbu Y-nya itu adalah N, dan di sumbu X-nya adalah fraksi A-nya, ya kan? Berarti di sini saya tambahkan dulu, tadi itu kan ada persamaan B sama dengan N0 dikali L0. Ini B-nya tadi kita tahu, L0 juga kita tahu, berarti kita mau menghitung N0 sama dengan B dibagi L0. Dimana tadi B-nya itu adalah 80, dan L0-nya tadi berapa? L0-nya 20 ya. L0-nya adalah 20. Berarti N0-nya ini sama dengan 4. Nah, tadi kita tahu L0-nya fraksinya adalah 1, sementara N0-nya kan 4. Jadi di sini 4 kan di sini. Berarti titik L0-nya adalah di paling atas, gitu ya. Nah, kemudian kita menentukan titik V2. Tadi V2 itu fraksi A-nya atau XA2-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini ya, fraksinya di sini dengan nilai N-nya juga sama dengan 0. Karena kan tadi sudah saya sampaikan, nah, untuk umpan solvent murni, maka N-nya sama dengan 0, ya kan? Maka dari itu, ya, P2 itu kan solvent. N-nya 0. N-nya 0, terus fraksi A-nya juga 0. Maka dia titik V2-nya adalah di sini, paling bawah.
Kemudian kita tarik garis antara L0 dan V2. Dan kita perlu ingat bahwa tadi dikatakan untuk garis L0, M, dan V2 itu harus ada di satu garis yang lurus. Berarti kita bisa tentukan bahwa nilai atau titik M atau campurannya ada di antara garis ini. Nah, sekarang untuk menentukan titiknya di mana, kita lihat koordinatnya. Koordinat titik M itu adalah ini dan ini. Ya. XAM kita lihat yang di sumbu X. 0,167 kan sekitar di sini. Ini kira-kira 0,167. Nah, terus NM itu untuk N-nya itu di sumbu Y-nya. 0,667. Nah, 0,667 kira-kira di sini. Maka kita bisa tentukan bahwa titik M-nya adalah di sini. Ya, di sini dikatakan bahwa titik M diplotkan pada garis L0V2. Nah, kemudian kita sekarang mau bikin timeline-nya, ya, vertical timeline yang menghubungkan L1, M, dan V1. Tadi kan juga saya sampaikan bahwa garis L1, M, dan V1 itu harus ada di satu garis lurus atau pada vertical timeline-nya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke soalnya. Ya, di soal itu ada informasi juga bahwa nilai N untuk selari underflow itu konstan pada nilai 1,5 kg. Nah, tadi kan kalau untuk yang garis underflow itu kan garis yang bagian atas. Dan 1,5 itu nilainya di sini. Ini 1,5 dikatakan di soal tadi konstan. Berarti ini adalah garis underflow-nya. Yang garis horizontal ini adalah garis underflow-nya. Ya, berarti kita bisa tentukan nanti ya titik L1-nya di mana gitu. Oke. Nah, karena tadi dikatakan bahwa L1, M, dan V1 itu berada pada vertical timeline dalam satu garis, maka kita bisa tarik nih dari titik M ini, tarik ke atas sampai garis horizontalnya dan tarik ke bawah. Ya. Nah, untuk yang atas kita bisa tentukan bahwa ini L1 dan yang bawah ini adalah V1. Gitu. Kita sudah tahu titik-titiknya L1, V1, dan juga M. Sekarang kita mau lihat komposisinya ya berdasarkan titik-titik yang sudah kita letakkan tadi. Oke. Nah, untuk V1 dan L1 ini kan posisinya sama ya, yang di garis atau yang di sumbu X-nya itu kan 0,167 karena kan dia satu garis, dia lurus dengan titik M-nya. Arti dia di posisinya di sini ada 0,167, kan? Nah, artinya untuk YA1 maupun XA1 itu nilainya sama, yaitu adalah 0,167. Nah, YA1 itu adalah yang di sini. Y itu pasangannya dengan L ya. Dan untuk yang XA1 pasangannya dengan V1. Jadi XA1. Nah, dari situ kita kan sudah dapatkan komposisi YA1 dan XA1. Kemudian kita bisa masukkan lagi ke persamaan 1294 dan persamaan 1296 untuk menghitung nilai L1 dan V1. Ya, jadi nanti dari perhitungan neraca massa lagi kita akan dapatkan kira-kira L1-nya adalah 53,3 kg dan V1-nya adalah 66,7 kg. Dan nanti silahkan ya untuk kalian coba selesaikan neraca massanya sampai akhirnya diperoleh nilai L1 dan V1 ini.
Oke, jadi kira-kira itu ya untuk contoh soal Cina. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk materi listening, insya Allah nanti masih ada lanjutannya di pertemuan yang akan datang. Jadi untuk materi hari ini saya cukupkan dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.